والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه في سبيل الله أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita dan alhamdulillah semuanya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Huda dalam rangka sholat subuh berjamaah di lanjutin dengan acara ta'lim. Salawat dari Islam semoga tercurah pada Muhammad sebagai pemimpin Islam Habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tokoh, para sesepuh khususnya jamaah Masjid Al-Huda yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum acara pengajian saya sebagai pembaca terlebih dahulu takut ada kesalahan yang bisa dibaca atau pembahasan, dan insya Allah bila mana ada kesalahan dari satu jamaah pada saya, insya Allah saya bukan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk mempersingkat waktu maka kita mulai saja acara pengajian. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa asma'ihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli ajma'in wal malaikatil muqarrabin syai'un lahum wal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bareng-bareng salat 3 kali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ahsana ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafizallah kama hafiztani faturfa'u wa idza asa as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu dhayyaka Allahu kama dhayyatani fatulafu kama yulafu thawbul khulaq wa yutrabu biha wajhu. Rahut Toyanisi an Ubadata bin Samit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Toyanis dari Imam Ubadah. Idza ahsana ar-rajulu sholata, di mana-mana seorang lelaki memperbaiki sholatnya, dibagus-bagus sholatnya, fa'atamma rukunya sempurna, wa sujudah dan sujudnya. Nah itu kalau sholatnya betul-betul disempurnakan, diperbaiki, qolatis sholatu, sholat tersebut akan ngomong, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Hafizakallahu kama hafiztani. Mudah-mudahan Allah meraksa pada kamu sebagaimana telah guna meraksa sebagaimana telah meraksa kamu
Qolatis salatu kata salat, dayyaka Allahu kama dayyatani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan pada kamu kama dayyatani, seperti menyia-nyiakannya kamu pada saya kata salat. Langsung fatulafu kama yulafusabul khalaqu, ditilap salat. Langsung ditilap seperti baju yang udah jelek-jelek ditilap, dibuntel. Setelah dibuntelin bagaimana? Fayuntulabu biha wajhu, langsung dipukulin sama mukanya. Itu kalau kita sholatnya asal-asalan, jadi bukan mendapat pahala, malah sholat sendiri itu menyiksa pada kita, mukul, dipukulin. Di mana-mana azan sudah dimulai, azan yang naikin khutbah yaumal jumati, di hari Jumat, maka harumal amalu, haram melaksanakan aktivitas bagi laki-laki yang wajib sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu Pak, macam-macam. Ada yang wajib sholat Jumat, yang wajib mendirikan Jumat, sah sholat Jumatnya. Pertama satu tuh, wajib sholat Jumat, wajib mendirikan sholat Jumat, sah sholat Jumatnya. Yang kedua, wajib sholat Jumatnya, tapi enggak wajib mendirikan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sah, dua. Yang ketiga, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat dan tidak wajib mendirikan Jumat, tapi kalau sholat Jumat sah. Yang keempat, orang yang tidak wajib sholat Jumat dan tidak wajib mendirikan sholat Jumat, kalau sholat Jumat tidak sah. Ada empat. Yang pertama, yang wajib sholat Jumat dan wajib mendirikan Jumat, sah sholat Jumatnya. Seperti orang kampung udah kamilun, ada 40 orang berikut imam. Kamilun itu wajib sholat Jumat. Beliau wajib mendirikan Jumat kalau udah ada 40. Nah, kalau sholat Jumatnya sah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib sholat Jumatnya, tapi tidak wajib mendirikan sholat Jumat. Ya, itu kalau sholat Jumat sah sholat Jumatnya, seperti orang merantau. Orang merantau itu kalau semua baris yang merantau semua mendirikan Jumat tidak wajib. Mendirikan Jumat khusus orang yang merantau semua itu tidak wajib mendirikan Jumat, tapi beliau wajib Jumat, ikut yang dengan satu kampung. Itu sah sholat Jumatnya. Yang ketiga, enggak wajib melaksanakan sholat Jumat, enggak wajib juga mendirikan Jumat, tapi kalau sholat Jumat sah. Mana? Yaitu ibu-ibu. Ibu-ibu nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib baris ibu-ibu menjelaskan sholat Jumat umpama nggak wajib, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau ibu sholat Jumat bareng dengan laki-laki itu sah, seperti di Mekah, Madinah. Kalau perempuan tetap sholat Jumat. Yang keempat, nggak wajib mendirikan Jumat, nggak wajib sholat Jumatnya, malah kalau memaksakan diri melaksanakan sholat Jumat tidak sah.
Kata Kangjeng Nabi, rawahul Baihaqi an Anas, yang sudah meriwayatkan ini pada hadis Imam Baihaqi dari Anas. Bagaimana bunyinya hadis? Idza aradallahu bi'abdin, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki bi'abdin pada satu hamba khairan, dihendaki bagus sama Allah Subhanahu wa taala, faqihu fiddin, maka akan diberi ngerti, akan diberi paham sama Allah Subhanahu wa taala dalam bidang agama. Jadi kalau orang yang dihendaki bagus sama Allah Subhanahu wa taala pasti dikasih ngerti, dikasih paham dalam agama. Dengan cara bagaimana Pak Ustaz paham dalam agama? Atau tidak ada lain kalau ada pengajian hadir. Itu. Kan kita dalam pengajian menerangkan masalah hukum. Nah, kita mendengar ngerti. Nah, jadi barang siapa yang dihendaki bagus sama Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan diberi ngerti dalam bidang agama. Maksudnya mau ngaji, itu belajar. Itu yang dihendaki bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak dihendaki bagus, sebaliknya enggak bakalan dikasih paham, enggak bakalan ngerti dalam bidang agama. Artinya orangnya enggak mau ngaji gitu. Bagaimana mau paham dalam agama kalau kita enggak ngaji? Ya, jadi tinggal kita introspeksi diri, bagaimana saya ini, apakah mau ngaji atau enggak, apakah mau ngaji enggak, akan dihindaki bagus sama Allah atau enggak. Nah, tinggal kita itu aja pikir sendiri. Idza aradallahu bi'abdil khairu ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidami atai wafa bihi yaumal qiyamah. Idza aradallahu bi'abdil khaira, di mana-mana Allah menghendaki pada hambanya al khaira, akan dihendaki bagus, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka dipercepat buru-buru sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya dosa langsung disiksa di alam dunianya. Itu kalau orang yang dihendaki bagus sama Allah Subhanahu wa taala, pasti yaitu kalau punya dosa langsung disiksa di alam dunianya, enggak di akhirat. Ya, model orang Islam. Orang Islam kalau maksiat melulu dikasih teguran sama Allah, dikasih musibah. Itu. Ini orang kaya main perempuan terus, di hotel terus, judi, segala macam-macam minuman. Nah, kalau Allah menghendaki bagus, pasti diberi cobaan di alam dunianya langsung. Dikasih musibah sama Allah. Nah, mobilnya tabrakan, orangnya sakit, tuh, duitnya habis, jadi nggak kemana-mana. Tuh, diam aja di rumah, baru taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya waktu kaya mah main di mana-mana juga bisa, gampang, mobil punya, tapi sekarang mah nggak punya. Aduh, penyakit selalu ada di badan saya, penyakit penyakit diabetes, asam urat, aduh macam-macam, duit nggak ada, saya sekarang mau taubat ya Allah. Nah, itu dikasih cobaan langsung sama Allah Subhanahu wa taala sebagai penegur. Itu. Tapi kalau dihendaki jelek, nantinya wa idza ardallahu bi'abdi syarra, dihendaki jelek sama Allah Subhanahu wa taala, amsaka anhu, ditahan, dosanya ditahan, itu bizambi hatta yuwafa bi yaumil qiyamah, sehingga nanti disiksanya di akhirat. Contoh siapa? Firaun. Firaun kan benar-benar biadab. Itu Firaun, ngaku pangeran. Beliau selama 420 tahun belum pernah sakit, Pak. Belum pernah sakit, pilek juga belum pernah. Batuk nggak pernah. Nah, itu ditahan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak dibuktiin. Kalau dikasih
baru disiksanya. Gitu. Kalau orang muslim kalau punya dosa, nah dikasih teguran, anu penyakit segala macam-macam. Nah itu kalau kita dapat musibah, ingatlah pada dosa kita sendiri. Tapi kalau orang yang rajin ibadah, orang yang rajin ibadah, nggak maksiat, tapi dikasih cobaan, itu mau ujian. Itu seperti Nabi Ayub alaihissalam. Beliau sholat terus, ibadah terus, belum pernah maksiat, tapi dikasih cobaan sama Allah Subhanahu Wa Taala, penyakitnya parah. Nah itu mah suatu ujian. Kalau kuat, jadi istofahu, jadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaroda lahum yani khairan fatallahu ghufla qalbi waj'al fil yaqin wa nudiba limusallin. Awas, tawajuhun dinahwi jidalin, disunahkan limusallin bagi orang yang mau sholat. Tawajuhun dinahwi jidalin, sunnah menghadap linawi jidarin yang semodel tembok atau umudun tiang. Pokoknya min kulli syahisin, setiap tiap yang kelihatan itu sunnah ditaruh di depan. Panjangnya berapa? Fatulur tifaihi sulusa ziroin. Panjangnya yaitu 2/3 hasta. Satu hasta itu ukuran 60 cm. Satu lengan. Iya. Lengan. Kalau ini kita sini. Satu tempat itu satu hasta 4 tempat Pak. Tampok itu Pak Imam. Satu tempat segini 4-5 jari. Satu tempat, 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat. Nah, satu hasta namanya. Ini satu hasta dibagi 2, dibagi 3 berapa? Harus 10 cm enggak? Iya. Ukuran 20 ya? Kan tadi 60. 60 dibagi 3. 60 dibagi 20. Nah, ini mah 2/3. Jadi 2/3. Jadi ada 40 cm ukurannya. Tingginya 40 cm. Wa ma bainahu wa baina aqdil musallin salah satu adruin. Kalau antara tembokan atau apa saja yang ditaruh di depan, jarak dengan tumit kita ukuran 3 hasta, semeter 20. Semeter 20 itu sebagai pembatas Pak Umar, Pak Dek, sebagai pembatas. Kalau udah kita masang namanya sutro di depan, nah kalau ada orang yang lewat ke depan kita lagi sholat, sunnah dijaga, gitu ya, nggak apa-apa. Itu. Jadi kalau ada orang yang lewat di situ haram hukumnya ke depan yang sholat. Kalau pakai sutro, itu namanya sutro. Itu seperti kita punya tas, mau sholat di tempat yang luas, ditaruh di depannya itu tas. Nah, udah kita sholat. Nah, kalau ada orang yang lewat ke depan kita, boleh dijaga sama kita begini. Nah, berarti kalau ada orang yang sholat udah pakai sejadah, lewat yang ke depan yang sholat, itu haram. Boleh dijaga sama kita. Itu namanya sutro. Yang paling bermanfaat sejadah, di mana-mana juga sejadah. Nah, kalau nggak pakai di tempat yang luas, kita nggak ada sutro, nggak pakai sejadah, nggak pakai apa-apa pun juga nggak ada, benda-benda nggak ada. Nah, kita lewat ke depan yang sholat itu nggak jadi masalah. Maksudnya begitu. Cuman kita kurang ada lewat yang sholat mah. Ini mah seperti nggak pakai sutro, nggak pakai pembatas antara untuk satu shop lewat ke depan, nggak apa-apa. Nah, salah sendiri kenapa nggak pakai sutro itu. Fi sholatin wa qurriya fiha sholatul tifatun biwajhi dimakruhkan di dalam
dalam melaksanakan sholat. Waktu melaksanakan sholat dimakruhkan iltifatun, menengok. Kita lagi sholat nengok ke kiri, ke kanan, itu makruh. Pakai apa Pak Ustaz? Maksudnya nengoknya biwajhi, pakai muka, bukan berikut dada. Kalau berikut dada, mengos dari kiblat batal. Itu. Kalau muka mah nggak apa-apa. Muka nengok ke kanan atau ke kiri itu cuma makruh doang. Cuman bila hajatin, kalau tanpa ada pengebutuh. Kalau tanpa ada pengebutuh kita nengok arah, itu makruh. Itu maksudnya kita kalau lagi sholat itu tetap kita di center dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nengok berarti rahmat Allah mengos. Enggak fokus kepada kita. Itu makanya hukumnya makruh orang yang nengok. Itu pala yukrahu lihajatin. Tidak makruh nengok lihajatin kalau ada pengebutuh. Itu contoh kita lagi sholat di kebun, ngampar sejadah, pas ada suara di belakang, banyak rumput kan, rumput yang tinggi-tinggi. Pas kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, ada suara berwas. Ini apa ini? Anjing apa, kambing apa, ular piton. Kalau ular piton, aduh, bisa ditelan saya sekaligus. Aduh, nengok kita ke belakang, itu ke samping kanan. Nah, ternyata benar ular piton segede pohon kelapa. Waduh, langsung begitu kabur. Sejadahnya pegang, angkat, lari kita. Sholat jangan dibatalin. Sholat jangan dibatalin, kita lari terus sambil bawa sejadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus sampai ke tempat yang aman, baru amparin lagi. Kalau mau musuh ruku, amparin lagi ke kiblat lagi. Enggak batal. Walaupun banyak gerak, berapa kali gerak itu kalau kita lari enggak batal. Walaupun mengos dadanya ke kiblat, tetap enggak batal. Wabaskun fi sholati. Wa quriyat dimakruhkan para jamaah baskun, meludah fi sholati dalam waktu melaksanakan sholat. Kita meludah mana Pak Ustaz? Yang makruh aman. Ke sebelah kanan dan ke depan makruh kalau kita lagi sholat. Banyak orang yang lagi puasa kadang-kadang ludahnya keluar terus Pak, gitu, sehingga banyak di mulut. Nah itu kalau mau meludah jangan ke kanan, jangan ke depan, makruh. Ustaz, itu dalam sholat doang. Wa kadza kharijaha, sama di dalam di luar sholat juga. Kalau di luar sholat kita lagi jalan, meludah ke depan makruh, ke kanan makruh. Itu. Karena ada malaikat raqib yang menulis kebaikan di sebelah kanan. Kiri. Di kiri, sunahnya ke kiri. Di kiri. Ayasaron, enggak makruh
sebelah kiri ada manusia, ada orang, basoko an yaminihi, meludah kita ke sebelah kanan, di dalam yumkin hu ayu tadiya, kalau tidak bisa nunduk mau meludah ke bawah, kalau masih bisa mah nunduk aja, meludah ke bawah, jangan ke kanan dulu. Wa yahrumul busaqu fil masjidi in baqiya jirmuhu, haram hukumnya meludah fil masjidi, di dalam masjid, in baqiya jirmuhu, kalau ada sisa ludahnya nempel ke bagian juz masjid. Meludah kita di jendela, kadang-kadang di jendela dilambangin, nah ada ludah yang sisa-sisanya kena tembok atau kena jendela, itu haram. Haramnya bukan meludahnya, tapi ngotorin masjidnya, gitu ya haram. Kalau ludahnya dicampur dengan air kumur-kumur bagaimana? Enggak apa-apa kalau udah dicampur dengan air kumur-kumur. Kita udah ada ludah di dalam mulut, langsung dimasukin air untuk kumur-kumur, diludahin ke tempat masjid, ya enggak apa-apa itu. Wa yajibu ikhraju najisin minhu fawran ainiyan alaman alima bihi, wajib ikhraju syai'in, mengeluarkan najis, membuang najis, minhu yang ada di masjid. Pokoknya setiap kita melihat fawran ainiyan, pas saat kita lihat langsung kita wajib membuangnya. Ainiyan yang bangsa ain. Jadi yang bangsa ain itu maksudnya orangnya yang melihat cuma satu orang. Berarti fardu ain pada orang yang melihat itu ada kotoran di masjid, itu wajib dibuang. Alaman alima bihi, bagi orang yang tahu ada kotoran di masjid, jangan nyuruh orang lain. Kita sendiri tandang. Pak Ustaz, ini mah di alunnya mah udah disediain robotnya, udah yang suka biasa bersihin masjid. Wa in ursida li izalati may yaqumu biha bima'lumin. Walaupun udah ada robot yang biasa bersihin di masjid, orang yang suka bersihin, padahal udah pakai biasa digaji. Setiap sebulannya berapa, tetap kalau robotnya nggak lihat, kita lihat sendiri, itu najis ada di masjid, tandang, bersih, buang kotoran, langsung baju, itu wajib. Bagaimana itu Pak Ustaz manfaatnya? Kalau membuang kotoran di masjid, dalam kitab Qurtubi itu bakal jadi mas kawin bidadari, Pak. Mas kawin bidadari di surga nanti jadi mas kawin, ngebersihin kotoran yang ada di masjid. Itu jadi mas kawin. Tentu kitanya juga ke surga itu. Masya Allah, gede pahalanya jadi mas kawin. Wa yahrumu baulun bihi walau fi nawi qastin, haram kencing bihi di dalam masjid, walau fi nawi qastin, walaupun pakai wadah model baskom atau pispot, itu dimasukin kan enggak bakal kena mesin kan kalau pakai tempat mah, pakai wadah baskom atau pakai pispot. Nah tetap kalau kitanya ada di dalam masjid, itu buang air kecilnya haram. Itu sebab tempat suci itu masjid mah. Iya. Wa idkhalu na'lin mutanajjisin lam ya'mani talwis. Wa idkhalu na'lin, haram lagi kalau ke masjid idkhalu na'lin mutanajjisin, membawa masuk sandal yang mutanajis. Awas, sandal yang mutanajis, ada barang yang mutanajis, ada najis, Pak. Awas, najis dan mutanajis beda.
Kalau kotoran ayam, kotoran kambing, kerbau, manusia itu namanya najis. Kalau yang najis mana Pak Ustaz? Barang yang suci kena najis. Sendal jepit kita, nah jepit, nah suci tadinya, nginjek kotoran ayam, berarti itu sandal mutanajis. Kalau dibasuh biasa dikucur dengan air yang mutlak, itu jadi suci lagi. Sandal baju kena kompol anak, itu namanya mutanajis. Kalau dicuci dengan secara aturan cuci yang syarat, itu bisa jadi suci. Ini membawa benda sendal mutanajisatin yang najis ke dalam masjid itu haram. Udah ketahuan sendal kita habis nginjak kotoran kambing, belum dibasuh, terus dibawa ditenteng masuk ke dalam masjid, itu haram. Itu sebab dikhawatirkan takut ada yang jatuh Pak. Itu motorin masih berarti sama najis. Nah itu haram. Yang sekiranya tidak aman. Kalau aman mah nggak apa-apa Pak. Kalau aman mah nggak bakalan ada yang jatuh. Aman berarti walaupun dibawa ke masjid juga nggak apa-apa. Contohnya sandalnya dimasukin dalam plastik. Yang plastiknya nggak bolong, itu aman kan? Walaupun bagaimanapun juga masuk juga. Nah itu mah enggak. Waramyu nahwi kumlatin fihi mayyitatin. Waramyu nahwi kumlatin fihi mayyitah, melemparkan tuma atau tuma fihi mayyitatin, tapi tumanya yang sudah mati. Baik, kalau ibaratnya pakai nahwi itu bukan satu doang, bukan cuma satu doang. Contohnya tuma, berarti yang lainnya pun juga mencakup, baik itu melalat atau nyamuk itu. Tapi yang mayyitatin sudah bangkai, sudah mati, dilemparin ke masjid, itu haram. Apa sebabnya? Nanti di dalam masjid takut keinjak sama orang yang sholat. Kalau keinjak batal. Itu bangkai lalat Pak. Bangkai lalat tidak berapa, tapi kalau keinjak kita lagi sholat batal. Sebab nanti itu termasuk walaupun najisnya dimaafkan, kalau lagi sholat enggak dimaaf. Baik itu sengaja atau tidak sengaja tetap batal. Kalau bangkai mah bangkai kecuali darah. Kalau darah mah setetes dua tetes, netes ke baju kita, baju dipakai sholat nggak apa-apa. Tuh kalau lalat mah tidak dimaaf ya, dibawa ke injak lagi sholat atau dikantongin ke bawah sholat. Nah tapi kalau darah mah sedikit dimaaf, nggak